Halo semua sahabat dimanapun berada, saudara-saudaraku dimanapun berada, khususnya juga para pioneer Pi Network dari Sabang sampai Merauke yang setia untuk mensupport channel YouTube DRLG, channel YouTube saya ini. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu and always happy. Oke? Kali ini teman-teman saya ingin berbagi lagi tentang mainnet checklist, di mana tampilannya sudah ada di halaman depan Pi Network teman-teman sendiri. Ya, ini nampaknya sepele, tapi ternyata masih banyak juga yang dia belum mengerjakan checklist ini, checklist mainnet. Jadi kalau teman-teman mau semua urusannya beres, lancar, migrasi, lalu sudah masuk ke koin, masuk ke wallet, transferable mainnet, ya, transferable balance, artinya saldo sudah masuk ke koin Pi untuk barter. Semuanya lancar, maka teman-teman tidak boleh melewatkan yang ini. Jadi memang harus disiapkan semua. Ibaratnya teman-teman mau berangkat ke luar negeri, semua berkas-berkas, paspor segala macem, ya, semua harus disiapkan. Nah, ketika waktunya datang, dalam hal ini open mainnet, teman-teman tinggal take off, ya kan, tinggal terbang, berangkat. Oke? Nah, kita mulai dari sekarang. Ya, ini di halaman depan ada checklist. Ya, checklist itu teman-teman bisa klik di situ, atau kalau teman-teman yang sudah biasa, atau kalau misalnya tampilan ini sudah berubah, ya, teman-teman besok mau mainnet checklist tapi tampilan depan ini sudah berubah, teman-teman bisa cek di itu garis 3 di atas kiri, diklik mainnet, ya, nomor 2 tuh dari atas mainnet. Nah, lalu klik bagian ini daftar periksa mainnet, diklik. Nah, ini ada 8 langkah, ya teman-teman, 8 langkah menuju transferable balance teman-teman, supaya teman-teman bisa barter, ya. Ini membutuhkan 8 langkah ini. Kalau sudah lolos semua, hijau semua warnanya. Tapi kalau misalnya belum lolos, salah satunya itu warnanya ungu. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk lewat Pi browser, ya, masuknya di mainnet, lalu cek di daftar periksa mainnet. Oke? Tapi kalau teman-teman mau dari depan langsung, ya, diklik aja itu tulisan checklist. Nah, diklik aja ya teman-teman di checklist, sama juga tampilannya. Nah, oke. Nah, teman-teman cek nomor 1, sudah bikin Pi browser belum? Kalau teman-teman sudah punya dompet, pasti sudah bikin Pi browser, ya, gitu. Oke. Artinya Pi browser itu harus dibikin, diinstal, ya, untuk apa? Untuk, ya, bikin wallet dan lain-lain. Yang kedua juga untuk menggunakan aplikasi Web3 dan browsing Web3 dari Pi browser kita, ya teman-teman. Itu. Jadi yang kedua, teman-teman, buat dompet. Oke, saya kemarin ketemu Pioneer juga. Saya nanya, sandinya sudah diamankan belum? Sudah diamankan belum sandinya? Sudah disimpan baik-baik belum sandi dompet? Dia bilang, nah, saya nggak tahu sandinya. Nah, nggak tahu. Ya, lalu saya cek di daftar periksa mainnet ini, ternyata dia nomor 2 masih ungu. Nomor 2 belum dibikin, teman-teman, belum dibikin dompetnya. Nah, itu kan harusnya tanggung jawabnya orang yang ngajak ini, ya. Terus akhirnya saya bantu, ya. Dan teman-teman percaya apa enggak, pioneer yang saya ceritakan ini masih ada, teman-teman, ya. Artinya dia nampaknya baik-baik saja, tapi ternyata tidak baik-baik saja, gitu. Hal-hal basic yang harusnya dia sudah siapkan tapi belum dibikin. Contohnya hal paling basic, ya, bikin Pi browser dan bikin dompet ini, ya kan. Kalau misalnya nggak bikin dompet, mau gimana mau bertransaksi, ya kan, gitu. Oke. Nah, setelah bikin dompet beres, bikin walletnya beres, teman-teman pastikan, ya, sandinya itu disimpan baik-baik. Karena sampai hari ini saya masih menemukan teman-teman yang sandinya hilang. Jadi amankan sandi, di print saja atau ditulis di buku atau dicetak, simpen sebagai berkas yang aman, ya teman-teman. Karena kalau sandinya hilang, ya, seluruh koin Anda pun hilang. Jadi kan buat apa, ya kan? Sia-sia. Masa depan kita harusnya cerah, sandinya hilang nggak jadi cerah deh, ya kan? Oke. Nah, kalau sudah nomor 2 sudah bikin dompet,
Lalu teman-teman kerjakan nomor 3, yaitu konfirmasi dompet Pi Anda. Nah, ini kalau diklik ya, nomor 3 kalau diklik ini ada kotak, teman-teman masukkan sandinya di sini, sandi frasa ya, bukan alamat dompet. Tadi ya saya lihat di grup saya juga ada yang nanya, ini dia nggak bisa membedakan mana sandi sama dompet. Mana sandi frasa, mana alamat dompet. Alamat dompet itu kayak nomor rekening, disebut public key. Tapi kalau sandi frasa itu adalah sandi rahasia yang tidak boleh dibagi kemana-mana. Kalau public key itu boleh dibagi-bagi ya. Kalau misalnya teman-teman mau transfer ya otomatis dikasih tahu dong nomor alamat dompetnya kan. Nah, kalau nomor 3 ini konfirmasi, masukkan sandinya di sini. Oke teman-teman. Lalu kalau sudah masukkan sandinya di sini, teman-teman copy dulu itu sandinya, misalnya copy di Gmail. Teman-teman kemarin simpan di mana? Tapi saya sarankan jangan simpan di notes atau di catatan di handphone ya, karena pernah juga ada teman yang handphonenya rusak, dia simpan sandinya di notes, ya handphonenya rusak, sandinya di notes ya hilang juga lah semuanya akhirnya. Artinya apa? Jangan simpan sandi di notes ya teman-teman. Simpan aja di Gmail. Ada juga simpan di Gmail, handphonenya rusak ya kan? Ketika buka di handphone lain, buka Gmailnya di mana dia simpen sandinya, Gmailnya sandinya lupa juga, sama juga, bohong juga teman-teman. Makanya itu saya selalu sarankan sandinya itu disimpan di luar handphone. Ya, satu supaya aman, kedua menghindari dibajak. Karena sekarang marak sekali pembajakan. Hacker-hacker itu sekarang sedang mengincar kita teman-teman. Jadi hati-hati ya. Nah, jangan sepelekan pesan saya ini. Oke? Setelah masukkan sandinya, setelah teman-teman copy sandinya, lalu ditempel di kotak ini. Setelah ditempel di sini sandi frasanya, lalu klik konfirmasi dompet Anda. Dah. Setelah lakukan itu, kita mundur lagi ke belakang. Nanti pasti nomor 3 sudah berwarna hijau. Nah, seperti ini. Oke? Nah, itu. Lalu kita melangkah ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah commit to lockup, yaitu teman-teman menentukan lockup. Lockup itu penguncian ya. Prinsipnya adalah semakin lama teman-teman mengunci, misalnya 3 tahun gitu ya, karena ada pilihan nanti ya, semakin besar semakin besar persentase penguncian, maka reward penambangan teman-teman akan semakin besar. Saran saya buat teman-teman yang baru, yang koinnya baru puluhan, bahkan belum nyampe 10 gitu kan, masih sedikit ya. Sedikit artinya belum banyak sekali ya. Walaupun nanti kalau misalnya open mainnet GCV itu Cina terjadi, yaitu $314.159, ya satu Pi aja teman-teman sudah kaya raya ya kan. Tapi kalau saran saya, kalau teman-teman mau punya koin yang lebih lagi, ya pengunciannya itu yang lama ya 3 tahun, dan prosentasenya itu 50 atau 90%. Kalau berani ya 100%. Tapi kalau 100% ya besok ketika open mainnet teman-teman nggak bisa menikmati koinnya di saat open mainnet. Nunggu 3 tahun baru bisa barter, ya kan? Terserah pilihan. Tapi kalau saran saya, kalau mau penguncian itu 50 atau 90%. Misalnya kita buka ya nomor 4 ini. Nah ini saya kunci waktu itu 50% selama 3 tahun. Kecepatannya itu reward penambangannya 280%. Nah ini teman-teman bikin ini, walaupun teman-teman tidak punya member, dia akan lebih cepat dan dia akan menambah bonus reward Pi-nya lebih banyak. Jangan teman-teman nggak punya member, teman-teman belum bikin security circle, lalu pengunciannya ini hanya 6 bulan, ini kan 25% gitu. Wah ya, nanti dapatnya sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke, tentukan kalau misalnya teman-teman kemarin 1 tahun, ya pasti rewardnya sedikit ya, 147%. Tapi kalau teman-teman mau cepat, ini digeser ke kanan jadi 3 tahun. Nah itu rewardnya lebih besar. Kalau teman-teman mau berani lagi, kuncinya 50% digeser ke 90% pun dia lebih besar tuh, kan naik ya teman-teman ya. Nah itu, tapi saya 50% aja. Oke. Lalu setelah kalau sudah dipastikan oke deal segini, teman-teman klik simpan. Nah, oke, klik simpan. Oke. Nah, setelah nomor 4 selesai, teman-teman lakukan nomor 5. Nomor 5 ini nunggu undangan ya, undangan KYC ya teman-teman. Kalau teman-teman dapat undangan KYC, teman-teman kerjakan, isi
KYC itu adalah know your customer, teman-teman ya. Jadi prosedur identifikasi pioneer atau individu yang real ya, individu real. Jadi ini bukan fake person ya, bukan robot atau bukan orang palsu. Jadi harus sesuai, yang nambang ini siapa ya kan, sesuai dengan KTP-nya, sesuai dengan SIM gitu ya. Dan saran saya teman-teman, ketika mengisi KYC ini sangat-sangat penting teman-teman ya, untuk memudahkan kelolosan teman-teman cepat. Itu gunakan ID yang fotonya masih bersih, masih bening, jangan ngeblur. Karena ada teman itu dia pasang KYC, dia foto KTP yang fotonya sudah ngeblur, wajahnya nggak jelas ya. Nanti yang validator atau yang mengecek bingung ini orangnya bener apa enggak ya kan. Jadi teman-teman pilih foto yang masih jelas ya. Misalnya yang jelas itu adalah SIM ya, teman-teman pakai SIM aja, jangan paksa pakai KTP. Kalau misalnya KTP gambarnya buram, teman-teman pakai SIM aja nggak apa-apa. Oke? Karena saya juga pakai SIM. Karena KTP saya udah buram fotonya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin ada juga yang dia sebenarnya sudah menerima undangan kayak KYC, tapi dia nggak tahu, bahkan dia melewatkan ya. Dan masih ada itu teman-teman, dia masih ada pioneer yang dia nggak tahu undangan KYC itu seperti apa. Masih ada teman-teman sampai sekarang. Jadi untuk memastikan teman-teman cek aja di Pi Browser ya. Nah, di Pi Browser nih saya cek ya, saya balik ke belakang ya. Teman-teman cek di sini di garis 3 atas ini kiri ya, lalu klik Pi Browser, itu nomor 3 dari atas, Pi Browser. Teman-teman masuk ke Pi Browser, diklik masuk ke Pi Browser ya kan. Dan teman-teman kalau mau ngecek KYC, undangan KYC juga bisa cek di bagian paling bawah, teman-teman klik ya, kyc.py. kyc.py itu diklik. Yang paling bawah itu kyc.py, diklik. Udah, pokoknya kalau saya sudah lulus ya, saya nggak perlu buka lagi. Pokoknya buka itu, kalau misalnya muncul selamat Anda mendapatkan undangan KYC, ya itu segera diisi. Segera diisi ya teman-teman, pelan-pelan aja isinya, nggak usah buru-buru supaya nggak salah-salah. Dan ketika ambil video, itu penerangan video selfie ya, itu penerangan harus jelas supaya wajah teman-teman tuh jelas, nggak gelap gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke halaman tadi, checklist MyNet. Nah, tadi sudah sampai mana? Sudah sampai tahap nomor 5 ya. Nomor 5 itu adalah kirim aplikasi KYC Anda. Kalau teman-teman sudah lulus, sudah ngisi nomor 5, mengisi KYC, maka warnanya hijau seperti ini ya. Kalau belum KYC ya masih warnanya ungu. Nah, setelah mengisi nomor 5, maka tunggu hasil KYC-nya itu nomor 6. Ketika nomor 6 warnanya hijau juga, berarti teman-teman sudah lulus KYC. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah lulus KYC, maka selanjutnya teman-teman kerjakan nomor 7, yaitu migrasi ke MyNet. Diklik, itu adalah teman-teman disuruh masukkan seperti bentuknya ini, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di scroll aja bawah. Karena saya sudah lulus, saya nggak ada keterangan lain ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum mengerjakan nomor 7, pokoknya di nomor 7 ini teman-teman akan memasukkan sandi ya. Di oke aja, iya oke izinkan. Nanti akan muncul kotak di mana teman-teman harus memasukkan sandi, dan sandi frasanya itu harus sesuai dengan sandi frasa yang nomor 3. Karena sandi frasa itu menentukan alamat dompet. Jadi kalau sandi frasanya berubah, dompetnya ganti, ya otomatis alamat dompet atau public key-nya berbeda juga. Dan ini tidak boleh. Jadi nomor 3, sandi frasa nomor 3, alamat dompet nomor 3 itu harus sama dengan nomor 7. Ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih jika merubah wallet ya, artinya bikin wallet baru, yang nomor 3 itu harus diubah dulu sandinya. Nomor 3 harus diubah dulu sandinya ya. Lalu masukkan sandi yang sama nomor 3 itu, masukkan ke tahap nomor 7 ini ya. Gitu. Jadi artinya apa? Jika teman-teman bikin wallet baru, teman-teman juga harus aktifkan dulu dompet tersebut, dompet yang baru itu, dengan melakukan transfer P-Test ya, tes P. Teman-teman punya teman atau punya saudara, transfer ke alamat dompetnya dia untuk mengaktifkan dompet barunya. Gitu ya teman-teman. Setelah dompet baru nomor 3 sudah diaktifkan dengan melakukan transfer, maka teman-teman lakukan nomor 7 ini.
Ya, jadi aktifkan dompet itu dengan melakukan transfer dulu teman-teman ya. Transfer Pites. Ya. Terserah mau transfer Pites itu bebas, mau 0,25, mau transfer 10 Pites bebas karena itu hanya pi bohongan ya. Hanya untuk mengaktifkan atau berlatih aja untuk transfer. Gitu, tapi itu wajib dilakukan dulu. Setelah melakukan aktifkan dompet dengan melakukan transfer Pites, maka baru teman-teman kerjakan nomor 7, masukkan sandi sandi dompet yang baru itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah nomor 7 selesai, maka dia akan berwarna hijau. Dan biasanya dia membutuhkan waktu 14 hari untuk masuk ke nomor 8 menjadi hijau. Gitu ya. Jadi 14 hari pending atau menunggu setelah nomor 7 lulus, maka akan masuk ke transferable balance ya, atau available balance. Artinya koin yang bisa dibelanjakan akan masuk ke dompet dan itu bisa dibarter, bisa ditransaksikan gitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Jadi teman-teman lakukan step ini dan cek ya, karena teman-teman akan berangkat ini menuju namanya Open Mainnet Global. Kalau teman-teman tidak menyiapkan ya teman-teman akan tertinggal, ya kan? Oke, begitu saja. Dan ada pesan saya juga buat teman-teman. Saya ulang-ulang lagi. Yang pertama adalah simpan sandi frasanya. Itu bisa ditulis, bisa di print, dicetak, dilaminating. Simpan di berkas ini sebagai berkas yang sangat berharga, di lemari kayak terserah, ya kan? Pokoknya simpan. Jangan andalkan simpan di handphone, karena kalau handphonenya rusak, sandinya bisa hilang juga. Kalau simpannya di handphone dibajak, maka itu lebih bahaya juga. Teman-teman, koinnya juga bakal raib, dicolong orang, ya kan? Jadi amankan sandi frasanya di luar handphone, dicetak atau di print. Dan kedua, yang belum mengaktifkan fingerprint atau sidik jari, yang handphone support ya, yang support ada sidik jarinya, maka ketika buka dompet, teman-teman itu ada dua pilihan, buka dengan sandi frasa dan buka dengan sidik jari. Nah, buka dengan sidik jarinya diaktifkan teman-teman. Supaya apa? Karena penting sekali, karena sidik jari itu selain lebih simpel untuk buka dompet, kan nanti kan sandinya teman-teman disimpan keluar nih, di luar handphone ya. Otomatis teman-teman tidak bisa copy paste, ya kan? Jadi pakai fingerprint itu akan lebih mudah untuk membuka dompet. Kedua, ketika sandi teman-teman hilang, dengan fingerprint ini teman-teman bisa memunculkan lagi sandi yang hilang itu. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang handphonenya belum ada sidik jari, ya wajib menyimpan sandinya di luar dan diamankan, karena fingerprint nggak bisa gitu ya. Oke, yang kedua teman-teman melakukan verifikasi Facebook. Nah, verifikasi Facebook ini teman-teman bisa lihat di bagian menu profil ya. Buka diklik di garis 3 atas kiri itu. Karena apa? Karena kalau misalnya handphonenya rusak, tiba-tiba handphonenya rusak, handphonenya hilang, kan teman-teman buka lagi di handphone baru. Nah, kalau teman-teman buka di handphone baru, kan install lagi Pi networknya. Dan masuk yang paling mudah adalah lewat Facebook ya. Jadi verifikasi Facebook itu penting sekali. Nah, ini bagian profil bagian bawah. Nah, ini teman-teman lihat ya, ada nomor telepon, verifikasi nomor telepon, verifikasi Facebook, verifikasi alamat email. Ini sudah hijau semua ya. Kalau teman-teman yang belum verifikasi Facebook, lakukan verifikasi Facebooknya. Karena ini cara paling mudah masuk lagi Pi network di handphone yang lain, misalnya rusak atau hilang, kan buka lagi nih di handphone baru. Itu paling mudah masuk lewat Facebook, verifikasi Facebook, gitu ya. Oke teman-teman. Jadi yang belum punya Facebook bisa bikin dulu Facebook, nggak apa-apa. Yang lupa sandinya juga bikin sandi baru dulu atau bikin sandi Facebook baru, nggak apa-apa. Pokoknya verifikasi Facebook itu memudahkan sekali. Ya teman-teman, karena saya kemarin baru bantu member saya juga, dia sandi masuk Pi-nya lupa. Nah, karena handphonenya rusak, nih bikin di handphone baru kan, dan dia membuka handphone baru, sandinya lupa. Nah, daripada ribet, ya kan. Sebenarnya bisa masuk lewat verifikasi telepon, tapi ribet juga. Itu paling mudah masuk verifikasi Facebook. Ya, jadi gampang sekali. Oke. Saran saya selanjutnya teman-teman, ya sering bersih-bersih sampah atau cache sampah memori ya. Itu supaya apa? Supaya tidak penuh handphonenya, dan sistem di Pi network ini boleh berjalan dengan lancar, tidak menghambat update dari sistem Pi network ini.
Jadi harus sering-sering bersihkan cache atau bersihkan sampah memori. Caranya bagaimana teman-teman bisa lihat di video saya selainnya yang berupa tutorial KYC dan cara setting handphone. Ya salah satunya untuk bersih-bersih sampah gitu ya. Oke, saran saya selanjutnya juga teman-teman juga cek di Play Store apakah Pi Browser atau Pi Network-nya itu perlu diupdate apa enggak. Nah, ini dicek. Kalau misalnya di Play Store muncul di Play Store, teman-teman buka di handphonenya ada Play Store tuh ya, Google Play Store itu diklik Pi Network atau diklik Pi Browser, dicek, dibuka. Ketika misalnya munculnya ada tulisan update ya, itu diklik di update ya, wajib di update gitu teman-teman ya. Kalau nggak ada tulisan update ya berarti nggak apa-apa, nggak usah di update. Oke teman-teman, mungkin itu saja pesan saya. Banyak orang memprediksikan dan menurut saya juga sangat yakin tahun ini kita akan open mainnet global. Jadi tahun dimana kita akan freedom, kita akan menikmati kemerdekaan, kebebasan finansial, kita akan merayakan apa yang sudah kita jalankan selama ini, kita akan merayakan apa yang sudah kita yakini selama ini, yaitu menambang Pi. Bahkan ada yang sudah menambang dari tahun 2019, dia masih sabar, klik-klik petir ya. Itu akan terjadi. Jadi jaga kesehatan baik-baik, jaga keselamatan baik-baik, jaga sikap baik-baik, nggak usah menjelek-jelekan orang, nggak usah iri dengki ya. Diem aja, klik petir aja setiap hari. Mumpung masih klik petir, masih bisa. Karena sebentar lagi juga akan ada node atau node di mana handphone kita ini akan menjadi sejarah. Ya, teman-teman akan menjadi sejarah pioneer yang pernah melakukan klik petir. Ya, menambang dengan klik petir itu akan menjadi sejarah. Karena tidak lama lagi era klik petir di handphone itu akan berlalu dan kita akan pakai node atau pakai PC ya, komputer ya teman-teman, dan nikmati waktu-waktu ini ya. Jaga kesehatan dan selalu happy. Dan saran saya berkumpul dengan komunitas Pi Network yang positif, yang sehat. Kalau teman-teman menemukan komunitas yang tidak sehat, tinggalkan, pindah ke komunitas yang sehat. Nah, salah satunya adalah komunitas saya di Yogyakarta ya. Teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas saya silakan. Ada komunitas PT GDH Jogja, Golden Diamond Harissa Jogja, ada komunitas Green Pea Jogja. Silakan ya. Pokoknya bergabung dengan komunitas yang positif. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga teman-teman semakin terinspirasi, semakin yakin. Yang tadinya down, lemes, loyo, bangkit lagi, semangat. Buat apa loyo? Ya, kita harus tetap yakin. Kita harus tetap jaga optimisme kita bahwa Pi Network ini bukan kaleng-kaleng dan ini akan segera launching atau open mainnet global. Oke teman-teman, begitu dulu. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you and bye. Oh, temani aku, temani hidupku, saat ku bangun di tiap pagiku. Selalu awali hari denganmu. Jadilah kau teman hidupku. Temani aku, temani hidupku, saat ku